Nah, hari ini ya saya akan bercerita tentang pengalaman saya, sebuah hal mistis yang pernah saya alami ketika itu saya pulang kerja ya, menunjukkan pukul 10 karena saya shift 2, berangkat dari jam 2 pulang jam 10 ya. Itu kan pulang ya lewat jalan biasanya. Nah, ketika di tengah jalan atau di suatu jalan itu ada seseorang ya, yaitu cewek. Itu kasihan banget dia jalan di malam sendiri, terus juga kan masih muda juga kan, aku kasihan sama dia liatnya gitu kan. Terus aku samperin, terus aku bilang, "Mbak, mau bareng atau gimana, rumahnya mana?" gitu kan ya. Terus aku tanya, pokoknya aku di situ komunikasi terus. Dia sih sempat jawab, "Ya nggak apa-apa kalau nggak ngerepotin," gitu kan ya. Terus dia juga sempat jawab, apa ya, kayak, "Rumahku dekat sini kok, nggak usah, nggak apa-apa mas. Daerah mana emangnya?" Terus kan dia bilang daerah, pokoknya adalah daerah gitu ya. Nah, itu jauh mbak, nggak dekat. Ya nggak apa-apa mas, karena aku udah terbiasa jalan kaki gini gitu. Nah, kenapa kok nggak naik motor gitu kan, aku kan bilang. Terus dia itu jawabnya, "Ya karena orang di rumah nggak ada yang punya motor mas, jadi aku terpaksa jalan kaki karena pas kondisi pandemi kemarin itu semua motor atau semua asetnya itu dijual semua untuk menutupi kebutuhan sehari-hari gitu kan ya." Nah, di situ aku mulai kasihan, mulai nggak tega ya, apalagi kan itu cewek gitu loh. Kalau cowok ya aku biarin, jangankan cewek ya, cowok itu kadang aku juga kasihan itu ya, tak tolong gitu guys ya. Ya udah, akhirnya aku tawarin aja, "Ya udah mbak, nggak apa-apa, ayo aku anterin," gitu kan. Akhirnya dia mau guys, akhirnya dia mau. "Ya udah mas, kalau nggak ngerepotin, tapi anterinnya di depan gang aja ya," gitu bilangin. "Ya nggak apa-apa, terserah, pokoknya mbaknya nggak jalan jauh, kasihan juga, ini udah malam," gitu kan aku bilangnya. Terus kemudian ya udah mas gitu. Terus kan ketika dia naik ya, itu ya aku ngerasa awalnya biasa gitu. Terus lama kelamaan itu aku ajak ngomong, aku ajak ngobrol gitu ya. Dan mbaknya dari mana, terus dari kerjaan, kerja di mana, kerja di sini gitu kan ya. Bilangnya itu pokoknya ada alamatnya gitu, tapi aku nggak mau sebutin karena ini bersifat rahasia juga kan. Terus aku tanya lagi, pokoknya di situ aku sama dia itu komunikasi terus. Ketika tiba itu rumahnya itu kayak aku pertama itu kaget tuh, "Ini belok mas," gitu. "Hah, ini bukannya perumahan mbak," gitu kan aku bilang. "Ya emang di sini rumahku, ya udah ngikut aja, ya kalau nggak mau ya aku turun sini aja, nggak apa-apa," gitu kan bilangnya. Ya udah, akhirnya aku turutin guys. Ketika itu ya udah ayo mbak gitu. Terus habis itu untuk mbaknya ini atau gadis ini kisaran mungkin umurnya kurang lebih 23 tahunan lah segitu. Kemudian aku anterin terus aku terus ditunjukin arah-arah gitu ya. Nah, itu makin lama itu kok makin beda gitu, kayak ngerasa itu kok aneh ya, kayak kan orangnya bilang orang nggak punya gitu, kok ini kok rumahnya kak kok kayak di daerah perumahan, terus ini perumahan bukan perumahan biasa, perumahan elit gitu kan ya. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya di situ aku ya udah aku diam aja, cuman batin aja di situ. Aku nggak bisa ngapa-ngapain karena ya mau ngomong itu ya nggak berani juga kan ya, aku takutnya lancang gitu kan ya. Bukan takutnya lancang, takutnya nyinggung dia gitu kan.
Akhirnya aku ya udah diam aja lah, pokoknya aku tujuanku nganterin dia udah pulang gitu kan ya. Ya terus kemudian sampai di pokoknya sampai di depan gang itu dia turun, terus tiba-tiba kan dia itu jalan gitu ya. Ya udah aku mau pulang. Nah di situ aku dipanggil sama orang ya. Situ aku dipanggil sama orang. Nah ketika itu aku kaget juga, ini orang kok manggil aku gitu ya, siapa gitu kan. Aku ini jangan-jangan kayak apa gitu, kayak misal aku ada salah atau apa, atau jangan-jangan ini orang tuanya, nanti takutnya dia dimarahin, aku juga dimarahin gitu kan. Aku kan padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu kan ya, maksudnya aku tujuanku cuma nganter dia gitu kan ya. Akhirnya di situ ya udah, ketika aku dipanggil ya udah aku itu aku ikutin maksudku. Iya pak, ada apa gitu. Kamu tadi itu untuk orang tuanya itu ciri-cirinya dia itu kayak gimana ya, kalau istilah Indonesianya itu Cina Jawa, Cina Indonesia, jadi kayak setengah Cina tapi setengah Indonesia gitu guys. Jadi ya untuk bapaknya itu putih bersih gitu, tapi ya ada wajahnya ada ke Indonesianya, cuman dia itu putih bersih itu tinggi gitu kan ya. Terus ibunya juga itu, mamanya itu kayak kayak cantik juga gitu kan ya. Nah itu manggil. Nah pas manggil itu kayak rumahnya itu gede gitu kan ya. Aku kaget juga ya, ini kayak tingkat rumahnya pokoknya bagus lah, di situ bagus. Sampai itu aku dipanggil, terus aku dibilangin gini, masnya tadi nganterin siapa gitu kan, nganterin cewek namanya ini gitu kan ya. Oh masnya aku kayak aku mau ngobrol sama masnya gitu kan, kayak ada rahasia tersendiri gitu. Iya pak, ada apa pak? Aku kan di situ takut gitu loh guys ya, takut sambil kayak gemeteran. Waduh, aku ini salah apa, aku jangan-jangan aku ini nanti anaknya dimarahin atau apa gitu kan ya. Aku takut sambil gemeteran, sambil keringetan juga ya. Akhirnya di situ ya udah saya dengerin dia cerita, mas ini anak ini udah lama nggak ada. Di situ saya kaget guys. Di situ udah mulai nggak enak, kaget, merinding, terus juga istilahnya itu pokoknya di situ aku lagi hancur-hancurnya, kayak kok bisa gitu loh ya, kok bisa gitu ya, mas anak ini udah lama nggak ada. Mohon maaf kalau emang kayak jahil atau apa gitu sama sampean mas. Untuk sebagai gantinya ini saya kasih uang ganti bensin ibaratnya kayak gitu ya. Jadi aku situ dikasih uang buat ganti bensin, terus aku nggak usah pak, nggak apa-apa, nggak usah gitu kan. Aku di situ bingung sebenarnya. Oh ya pak, mohon maaf sebelumnya, saya mau tanya boleh gitu kan aku. Terus ya boleh, itu sebenarnya maksudnya nggak ada itu apa, atau minggat atau istilahnya itu kabur dari rumah atau apa gitu kan ya. Dia pokoknya ceritanya itu dia itu terkena penyakit meningitis, atau istilahnya itu penyakit gitulah, pokoknya kena penyakit, terus akhirnya dia nggak panjang umur, terus akhirnya itu akhirnya ya udah meninggal gitu kan ya. Nah ketika itu bapak ini cerita banyak ke aku, cerita kayak misal kesehariannya, terus kayak orangnya itu, dia itu orangnya pendiam mas, terus suka di kayak nggak dibolo atau nggak di istilahnya kalau Jawain nggak digumbuli, atau nggak punya teman lah istilahnya, itu nggak punya teman, nggak ada yang mau temenan sama dia gitu kan ya. Di situ kayak
ibaratnya cewek itu cewek yang tersakiti atau yang gimana ya, yang pokoknya ya mungkin karena itu akhirnya dia kebanyakan mikir, terus kebanyakan depresi, akhirnya sampai terkena penyakit yang seperti itu guys. Akhirnya di situ dia itu si bapak ini cerita, nah itu dia itu sering kayak berangkat atau pulang itu jalan kaki, karena kan saya dulu itu di luar kota, sering luar kota, terus sering kayak luar pulau, terusan ke luar negeri juga, sampai pokoknya bisnisnya itu terlalu sibuk orang tuanya ini sama dunia pekerjaan mereka, sehingga anaknya ini nggak ke pelaut gitu guys ya. Anaknya ini sebenarnya ada sepeda motor di rumah, cuman dia itu trauma, nggak berani, karena pada waktu itu pernah jatuh ke got, tahu istilahnya itu ke saluran pembuangan gitu guys, got. Nah kayak ke got gitu ya. Nah itu akhirnya semenjak trauma itu dia nggak berani. Nah dia itu kayak orangnya itu kayak pendiam, itu kayak licik gitu guys, nggak berani komunikasi, atau istilahnya itu nggak mudah friendly sama orang, nggak mudah bergaul sama orang, nggak mudah komunikasi sama orang. Jadi itu dia itu kayak ya gimana ya, pokoknya penyimpulannya kayak gitulah. Nah ketika itu akhirnya si bapak ini kayak minta maaf sama aku, dan kayak ngasih aku uang. Akhirnya ya udah pak, mohon maaf, ini aku mau pulang, soalnya takutnya nanti kemalaman gitu kan. Aku ini juga udah jam segini, udah jam pas pada waktu itu jam 11:30. Akhirnya aku izin pulang, dan akhirnya ya udah aku pulang gitu guys. Dan sampai rumah itu aku kayak nggak nyangka aja gitu loh, kayak kejadian kayak gitu kok bisa kejadian sama aku. Tapi ya di situ ada hikmahnya sih. Ketika kita menolong orang itu ya kita akan mendapatkan kebaikan, istilahnya kayak gitu ya. Kebaikannya ya dapat ganti bensin tadi. Ya udah, sampai sini, selamat malam, semoga kalian terhibur dan semoga kalian bisa menikmati cerita dari saya ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.